Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya Jimmy di channel The Loop. Dan kali ini saya tertarik membahas kasus tentang rumah Monroe. Rumah Monroe ini rumah yang berada di kota Hartford di Indiana di Amerika Serikat. Jadi ceritanya rumah Hartford ini adalah rumah yang selalu membahayakan bagi penghuninya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu update video-video dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk follow akun saya di @jimmy90s_ dan juga akun official kami di theloop.id. Nanti kalau ada yang pengen bahas kasus apa, tinggal DM aja di akun tersebut. Oke, sebelum lanjut lebih dalam, kita intro dulu. Jadi rumah Monroe ini misterinya adalah mungkin di berbagai daerah pastinya, apalagi setiap kota juga setiap desa, setiap kabupaten dan apapun itu pasti memiliki kisah horornya sendiri-sendiri. Nah, terkhusus di kota Hartford yang terletak di negara bagian Indiana, Amerika Serikat, yaitu rumah Monroe. Ini adalah contoh terbaik mengenai rumah angker. Rumah ini salah satu rumah angker yang eksis hingga sampai sekarang. Jadi kisah mengenai keangkeran rumah Monroe ini dapat ditelusuri sejak lebih dari seabad yang lalu. Tepatnya saat kota Hartford baru didirikan pada abad ke-19. Berkat keberadaan pabrik kaca dan cadangan gas yang melimpah di daerah tersebut, orang-orang pun berduyun-duyun pergi ke Hartford untuk bekerja dan menetap di sana karena di sana banyak sumber pencaharian gitu. Lambat laun semakin banyak orang yang tinggal di kota Hartford sehingga kota itu pun semakin ramai. Rumah-rumah pun bermunculan di sepanjang tepi jalannya. Satu dari sekian banyak rumah tersebut adalah rumah Monroe yang dibangun pada tahun 1892. Namun tidak akan ada yang menyangka kalau rumah tersebut kelak bakal menjadi magnet tersendiri dan sangat misterius untuk orang yang akan berkunjung ke kota Hartford. Keluarga Berger adalah keluarga pertama yang diketahui menempati rumah Monroe. Mereka adalah keluarga imigran asal Belgia yang tinggal di Hartford untuk bekerja di pabrik gelas tempat. Sesudah berapa lama, mereka kemudian beralih profesi menjadi wira swasta dan sukses menjadi golongan terpandang di kota tersebut. Merasa tertarik akan rumah Monroe, keluarga Berger memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut maksudnya. Namun hanya berselang beberapa tahun setelah mulai menempati rumah ini, John Berger terserang penyakit TBC dan akhirnya meninggal dunia. Istri almarhum John kemudian menyewakan lantai atas rumah mereka kepada keluarga Mears. Namun sejak mulai menempati rumah tersebut, keanehan demi keanehan terjadi dan menimpa keluarga Mears. Ulysses Mears yang awalnya memiliki perilaku kalem, lama-kelamaan perangainya berubah menjadi kasar. Moodnya kerap berubah dan saat emosinya tengah kumat, ia bisa tega melakukan penganiayaan fisik kepada istrinya sendiri dan beserta 3 orang anaknya. Ulysses nantinya bakal meninggalkan istrinya untuk menikah kembali tanpa meninggalkan pesan perpisahan kepada keluarga lamanya. Namun, kasus yang menimpa keluarga Berger dan Mears ternyata baru permulaannya saja. Salah seorang anak keluarga Mears dikabarkan jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di atas kasur saja. Dalam kasus lain, terjadi kebakaran yang apinya berasal dari gudang milik keluarga Berger. Api tersebut kemudian membesar dengan cepat dan turut melalap 2 rumah tetangga Berger. 2 rumah tetangga Berger dilalap habis oleh api tersebut. Insiden kebakaran ini dikabarkan menewaskan setidaknya 1 orang.
Seolah itu belum cukup saja, rumah ini selalu mengambil nyawa korban. Saudara John Berger yang bernama Marshall kelak harus menjalani amputasi setelah ia terkunci di luar rumah saat musim dingin dan salju sedang tebal-tebalnya. Nasib Marshall sesudah itu hanya semakin memburuk setelah ia mengalami cedera usai kakinya terinjak oleh kuda. Sebenarnya rumah ini penuh kutukan gitu. Rumah ini apapun yang terjadi, walaupun dengan halnya kecelakaan saja, hingga bisa sampai merenggut nyawa. Bahkan dari yang saya kisahkan tadi ya, ada yang perangainya berubah. Dan Marshall tadi akhirnya menemui ajalnya setelah ia terserang radang paru-paru dan meninggal. Cukup tragis. Nasib yang tak kalah menakutkan juga harus dialami oleh putra John yang bernama George. Ia menjadi korban penembakan oleh geng lokal yang tidak menyukai kaum imigran. Untungnya George masih berhasil bertahan hidup usai peristiwa penembakan tersebut. Saudari George yang bernama Mary sayangnya tidak berhasil lolos dari maut setelah ia meninggal saat melahirkan. Jadi rumah Monroe ini sangat haus akan darah, seolah-olahnya seperti itu, dan memiliki kutukan lah istilahnya. Kemudian menantu perempuan John yang bernama Caroline meninggal dalam kecelakaan setelah roda kendaraan yang dinaikinya lepas tanpa sebab yang jelas. Rentetan peristiwa tersebut dan sangat buruk terus menghantui keluarga Berger yang tak pelak mulai memunculkan bisik-bisik kalau ada kutukan yang sedang menghantui mereka. Tahun 1940, lantai atas rumah Monroe yang awalnya ditempati oleh keluarga Myers sekarang ditempati oleh Sidney Faulkner dan istrinya. Tidak begitu lama setelah mereka mulai menempati rumah tersebut, peristiwa tragis langsung menimpa si Sidney tadi. Saat Sidney sedang mengendarai truk, mendadak truk yang dikemudikannya tergelincir keluar jalur dan menabrak balok jembatan. Sidney tewas dalam kecelakaan tersebut. Setelah balok tadi menusuk Sidney dari luar jendela truk. Saking parahnya kecelakaan ini, mereka yang hendak mengeluarkan tubuh Sidney dari dalam truk harus menggunakan peralatan las. Kecelakaan ini saja sudah cukup menakutkan. Namun ada hal lain yang membuat insiden ini dan kematian Sidney ini menjadi kian mencekam. Jalan di mana Sidney meninggal konon juga menjadi lokasi di mana Caroline meninggal saat tengah menaiki kereta kudanya puluhan tahun silam. Oke. Istilahnya itu kayak tragis banget gitu. Sampai-sampai tempat meninggalnya si Sidney tadi juga menjadi tempat meninggalnya si Caroline beberapa tahun silam. Pasca tragedi yang menimpa Sidney, rumah Monroe beberapa kali berganti-ganti penghuni. Namun tidak ada dari mereka yang berhasil tinggal lama di sana. Kabar burungnya dan cerita seram dari rumah tersebut juga terus bermunculan. Mulai dari beredarnya isu kalau pernah ada bocah yang meninggal di sana dalam kebakaran, hingga adanya cerita kalau kelompok penganut aliran sesat pernah melakukan ritual di rumah tersebut pada tahun 1990-an lah. Satu dari sekian bekas penghuni rumah Monroe menceritakan pengalamannya di situs Haunted Hovel. Menurut pengakuannya, ia pernah tinggal selama 6 tahun di rumah tersebut. Saat ia masih kecil, selama tinggal di rumah tersebut, ia merasa ketakutan karena ia sering mendengar suara-suara misterius yang tidak jelas asal-usulnya. Ia juga bercerita kalau meskipun ibunya selalu berusaha menenangkan dirinya, ibunya sendiri juga merasa seolah-olah ada yang memantau gitu, ada yang melihat dirinya, tapi sosoknya tidak ada. Dan ibunya sendiri merasa takut dan penasaran. Pasalnya, ia mengaku pernah melihat penampakan wanita di dekat kamar tidurnya. Sang ibu pun menduga kalau wanita tersebut mungkin aslinya adalah arwah penasaran dari seorang wanita yang meninggal puluhan tahun lalu akibat bunuh diri di rumah tersebut. Jadi
maraknya berita yang berbau horor, simpang siur mengenai rumah Monroe ini lantas menarik minat kalangan paranormal untuk melakukan ya biasa paranormal apa yang mereka lakukan, dan mereka tertarik pada rumah dan suatu tempat yang misterius lah. Mereka melakukan uji nyali untuk membuktikan sendiri keangkeran rumah tersebut. Jadi pada tahun 2014 misalnya sekelompok paranormal mengunjungi rumah Monroe dan mereka mengakui kalau rumah tersebut memang angker. Jadi katanya, kami berpapasan sesuatu yang sangat buruk di ruang bawah tanah dan tidak tahu harus melakukan apa. Ini tidak seperti apapun yang pernah kami lihat sebelumnya. Kami semua merasa panik dan kami memutuskan untuk mengakhiri investigasinya lebih awal. Sebanyak separuh di antara kami merasa kalau peristiwa ini sudah melampaui batas ketahanan mereka, kata pemimpin kelompok paranormal tersebut, seperti yang dilansir oleh Mysterious Universe. Namun, peristiwa yang mereka alami nampaknya masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh tim penyelidik dari acara televisi paranormal Lockdown. Saat Nick Grove dan Katrina Waldman menginvestigasi rumah Monroe pada tahun 2016, entah bagaimana mereka terkunci di dalam rumah selama 72 jam. Bayangkan Anda terkunci di rumah angker selama 72 jam dan tidak tahu harus apa, dan juga tidak tahu mengenai siapa yang mendiami rumah tersebut. Begitu creepy-nya kan? Dan selama terkunci di dalam rumah tersebut, mereka mengalami aneka macam-macam kejadian yang aneh. Puncaknya adalah ketika mereka menemukan tulang belulang manusia di ruang bawah tanah. Saat mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari tahu asal usul dari jasad dan tulang tersebut. Masih belum diketahui kenapa bisa ada tulang manusia di dalam rumah tersebut. Pakar supranatural Tim Wood dalam videonya menduga kalau tulang tersebut mungkin bisa ada di sana karena diletakkan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk keperluan ritual. Lantas, mungkinkah tulang tersebut menjadi penyebab di balik hal-hal aneh yang selama ini menimpa penghuni rumah Monroe? Jika iya, sudah berapa banyak dan sudah berapa lama tulang tersebut ada di sana? Bagaimana dengan mereka yang sudah mengalami kutukan di rumah Monroe sejak abad ke-19? Untuk sekarang, yang baru kita ketahui adalah rumah Monroe sudah jelas bukan rumah biasa dan sebaiknya tidak dikunjungi mereka yang tidak mempunyai nyali ekstra. Saya Jimmy, let's find out. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing